Oke, baik sahabat sekalian, saatnya kita praktek. Untuk sahabat yang baru belajar mengedit video, memulai dengan aplikasi Capcut merupakan keputusan yang tepat. Aplikasi ini sangat lengkap dan profesional, tetapi juga mudah digunakan bagi para pengguna awam. Untuk membuat proyek baru, silakan buka aplikasi Capcutnya dan pastikan sahabat sekalian sudah menyiapkan aset, baik berupa video, audio, maupun gambar. Berikut langkah-langkah menggunakan aplikasi ini untuk mempercantik video kita. Oke, kita coba buka aplikasinya. Nah, ini. Langkah pertama kita klik tanda plus di atas yang ada tulisan project baru. Kita buat project barunya. Kemudian kita akan tambahkan beberapa video dan foto yang akan digunakan sebagai background dan bumper ya. Saya coba pilih video bumpernya terlebih dahulu. Oke, lalu berikutnya ada video intro juga. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran dengan judul Proto Jawa. Oke, untuk background video ketika saya menjelaskan, saya coba menggunakan foto dari album. Sebentar ya, saya coba cari. Oke, nah ini sudah ada. Kita coba tambahkan sebuah background ya. Lalu kita klik tombol tambah yang ada di bawah. Nah, ini dia timeline yang terlihat di aplikasi video editing Capcut ini. Di sini sudah ada bumper, kita coba play. Nah, ini ya. Oke, lalu di sini ada bumper ke rumah belajar. Nah, ini akan saya coba cut ya, karena ini tidak diperlukan, karena sudah ada bumper yang di depan. Oke. Nah, untuk memotong video, misalkan saya mau cut ke sini. Nah, ke sebelum video intro. Di sini untuk memotong video, Bapak Ibu cukup klik atau di tab videonya. Nah, di sini ada tombol bagi ya. Bagi itu artinya untuk memotong videonya. Oke, sudah terpotong, lalu klik bagian yang akan dihapus videonya. Nah, seperti ini, lalu klik tombol hapus. Nah, itu cara menghapus video ya, membagi video kemudian menghapusnya. Oke, di sini sudah ada bumper. Nah, ini bumper. Lalu kemudian video intro. Nah, ini ya video intronya, ini sudah saya buat sebelumnya. Oke ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan kalau mau ada video intro ataupun enggak juga tidak apa-apa ya. Sesuai dengan skenario yang Bapak Ibu bikin. Lalu di sini ada background. Nah, ini background untuk nanti video ketika saya menjelaskan ya. Oke, selanjutnya di antara video ini, nah ya, di antara video intro, nah ini ya, ke video yang lainnya. Nah, ini kita akan menyisipkan sebuah transisi. Nah, ini ya, kita klik di bagian putih di tengah ini. Nah, kita tambahkan transisi. Di sini ada beberapa tipe ya. Ada dasar, kamera. Nah, ini ya. Oke, lalu ada MZ. Ini saya suka yang ini nih. Oke, saya coba pilih yang ini aja nih, yang gelombang atau ombak nih, ini ya. Oke, lalu Bapak Ibu juga bisa mengatur durasinya nih untuk animasi transisi ini. Misalkan saya tambahkan 2 detik. Nah, oke, kalau sudah di tab atau diklik tanda checklist. Nanti ketika di play nanti akan ada transisinya seperti ini. Nah, akan lebih menarik ya. Oke, kita tambahkan juga untuk transisi dari video intro ini ke video background. Nah, ini ya, kita coba tambahkan transisinya. Misalkan untuk transisinya kita
tambahkan yang ini nih. Oke, nah itu ya. Oke. Boleh ditambahkan waktunya misalkan 0,8, lalu checklist. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan video rekaman kita ya. Kita akan menambahkan video rekaman kita di sini. Ya, jadi sesudah bumper lalu video intro, nanti di sini akan saya tambahkan video green screen ya. Untuk menambahkannya kita gunakan fitur overlay. Nah, yang ada di bawah ini kita klik overlay, lalu diklik lagi tambahkan overlay. Nah, kita pilih video. Nah, videonya itu saya coba sudah saya buat di bahan Rumble di folder di sini ya. Nah, ini ada sebuah video, lalu saya coba klik tambah. Nah, ini videonya, kita sesuaikan dulu videonya, posisinya, mau di bagian mana. Oke, misalkan di bagian sini. Oke, sip, ya. Kalau misalkan ini terlalu luas, kita bisa gunakan fitur untuk mengedit dan memangkas videonya. Nah, ini kita bisa pangkas, misalkan segini cukup lah ya. Nah, segini. Oke, ini juga sedikit kita pangkas, atasnya juga kita pangkas. Oke, lalu kita klik tanda centang. Nah, ya, ini untuk supaya lebih rapi. Nah, kemudian kita akan menghapus bagian green screen-nya. Nah, untuk menghapus bagian green screen, kita gunakan fitur yang namanya ini apa mana sini. Nah, kunci chroma ya atau chroma key bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya kunci chroma. Kita klik tab kunci chroma ini. Nah, ini kita sesuaikan warna yang mau ditransparankan yang mana, misalkan daerah sini. Nah, ini ya, kita pilih warnanya, lalu kita klik tombol intensitas. Kita geser. Oke, kita sesuaikan sampai hilang backgroundnya. Nah, udah cukup bagus ya. Tapi terlihat ada beberapa bagian yang terhapus. Kita gunakan menu bayangan untuk mengembalikan yang terhapus tadi. Kita geser sampai tertutup rapi. Nah, ini sudah cukup rapi nih. Oke, ya. Lalu jangan lupa tanda checklistnya kita klik. Kita coba play. Nah, sudah tampil ya. Halo sahabat rumah belajar, saya Denny Cendrianto. Oke, nah sebelumnya di sini ada logo capcut ini ya. Oke, nah ini bisa kita hapus. Ini kelebihannya, jadi tidak ada watermark di aplikasi ini. Bagaimana cara menghapusnya? Ini di yang di atas ada tulisan akhiran. Nah, ini kita klik, lalu kita hapus. Nah, supaya backgroundnya nanti tersedia di sepanjang video ini, gambarnya kita perpanjang sampai akhir video ya. Kita klik, lalu kita tarik. Sampai akhir video ya. Kecuali kalau mau menggunakan beberapa background, kita bisa tambahkan lagi ya. Kelebihan. Oke. Nah, kalau misalkan mau menambahkan background yang lain, misalkan di sini tinggal klik tanda plus yang ada di sebelah kanan ya. Ini karena saya contoh saja, tidak akan menambahkan backgroundnya ya. Oke. Sudah, lalu terakhir di bagian akhir di sini kita tambahkan bumper out ya, bumper out. Nah, caranya cukup diklik bagian atas, lalu klik tanda plus, kita cari bumper outnya di video, bumper dan logo. Nah, ini ya, kita coba cari bumper outnya yang ini, tambah. Oke, nah seperti ini. Kita tambahkan sebuah transisi biar lebih menarik. Misalkan transisinya yang efek kamera. Nah, oke, ini aja lah. Oke, saya coba klik tanda checklist. Nah, itu ya. Nah, oke, video sekarang sudah
sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terlihat. Ini kalau terlalu luas bisa kita kecilkan timeline untuk editingnya. Nah, seperti ini biar gampang untuk menggesernya, tidak terlalu lama. Oke, nah sekarang bagaimana cara menambahkan teks? Nah, ini ya, bagaimana cara menambahkan teks? Misalkan di sini ketika saya menjelaskan, di sini akan muncul sebuah Halo sahabat teks rumah gitu ya. belajar, saya Denny Cendrianto. Pada kesempatan ini kita akan belajar biologi tentang protista mirip hewan atau yang lebih dikenal dengan protozoa. Oke, nah di sini akan muncul tulisan protozoa. Oke, bagaimana cara menambahkan tulisannya? Kita akan pilih menu teks, lalu kita sisipkan teks yang template teks saja ya, karena berupa judul biar lebih menarik. Di sini banyak templatenya. Nih ya, ada yang sedang tren, judul, waktu ya, subtitle, pesan, gelembung dan lain sebagainya. Nah, saya coba yang klik yang sedang tren. Saya pengen yang ini nih yang bagus nih. Nah, ya, untuk membesarkan dan mengecilkannya cukup menggunakan ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini saya coba ganti tulisannya jadi protozoa. Oke, cukup. Jangan lupa tanda checklistnya diklik, lalu kita klik back, kita coba play. Halo sahabat rumah belajar, saya Denny Cendrianto. Pada kesempatan ini kita akan belajar biologi tentang protista mirip hewan atau yang lebih dikenal dengan protozoa. Oke, misalkan ini teksnya kurang begitu pas timingnya ya, kita bisa geser dengan cara menggeser tab ini ya, geser sedikit ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Protista mirip hewan atau yang lebih dikenal dengan protozoa. Nah, itu kemudian supaya teksnya agak lebih lama, kita bisa tambahkan durasinya. Nah, ya. Nah, sahabat rumah belajar mungkin bertanya, Nah, berikutnya misalkan kita akan menambahkan teks yang lainnya berupa penjelasan ya. Ini tinggal kita tambahkan saja teks untuk yang teks berikutnya. Kita klik yang tab A ini nih ya. Oke, nah di sini kita tinggal memasukkan teks ya. Pastikan kita sudah menyiapkan skenario-nya. Di sini saya sudah menyiapkan skenario. Oke ya. Misalkan saya mau menambahkan teks ini. Oke, ini tinggal di copy. Kemudian saya tempel di sini. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Kalau terlalu panjang, di sini memang kelemahannya adalah dari menu edit text ini kita tidak bisa leluasa ya. Nah, ini. Nah, di sini ada tulisan, nah sahabat sekalian, sampai daerah sini kita coba enter biar lebih bagus. Oke. Lalu dari sini juga kita tambahkan enter. Nah, oke. Nah, dari segi warna kita coba warnanya itu misalkan yang hitam nih ya. Atau kita checklist dulu lah. Kita checklist dulu. Nah, ini udah warnanya hitam ya. Untuk dikecilkan kita tinggal kecilkan lalu kita geser gitu ya. Kalau mau diganti gayanya misalkan kita mau tulisannya itu fontnya yang lain ya, misalkan modern. Nah, ini kan udah cukup jelas kalau fontnya seperti ini ya. Nah, kita bisa ganti warnanya juga ataupun mau menggunakan gaya yang lain, ini ada banyak ya. Ini seperti word art gitu. Dan kita bisa tambahkan animasi juga ya. Animasinya misalkan kita klik animasi, animasinya itu berupa tulisan kabur. Nah, ini ya. Lalu waktunya berapa menit, berapa detik. Nah, kita coba tambahkan. Misalkan 1,1 detik, lalu checklist. Kita coba play. tos yang artinya mula-mula dan jun yang artinya hewan.
Dari segi evolusi, Oke, nah itu ya, kita tinggal mempaskan saja posisinya ya, di mana letak dari teks ini ya. protozoa itu berasal dari Oke, ini kayaknya kelebihan deh. Nah, kita coba. sahabat rumah belajar mungkin bertanya, apa itu protozoa? Nah, sudah pas ya. Dan seterusnya silakan mengeksplor sendiri fitur-fitur yang ada di sini ya. Bagaimana menambahkan animasi untuk videonya juga bisa dicoba ya. Nanti videonya tinggal dipotong-potong, kemudian ditambahkan animasi gitu. Kita coba play dari awal. Nah, dari sini ya. Oke, nah ini ada yang kurang di sini ya, yaitu suara atau musik. Oke, sekarang bagaimana menambahkan suara? Baik, untuk menambahkan suara, kita bisa tambahkan menu audio di sini ya. Menu audio, lalu kita coba tambahkan musik ya, suara. Musiknya dari yang kita download ya, misalkan saya download dari Benson itu. Nah, ini saya sudah mendownload dari Benson, judulnya Evolution. Nah, ini ya, saya klik tanda plus, pastikan kalau mau dicoba tinggal diklik tulisannya, kalau mau ditambahkan klik tanda plusnya. Nah, kita coba play. Oke, musiknya sudah jelas nih ya. Nah, selanjutnya untuk transisi pun ini kita bisa menambahkan efek suara ya. Misalkan di sini ketika ada perpindahan seperti ini, kita tambahkan efek suara, klik tanda menu efek suara ya. Kita coba efeknya adalah transisi, yaitu yang whoosh. Kita dengarkan dulu ya. Nah, ini kurang bagus. Nah, ini aja lah. Ya, kita klik tanda plus. Kita coba. Nah, ya, sudah langsung. Ini agak geser sedikit karena berbentrokan dengan efek suara yang tadi. Nah, ya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ketika di-play di sini musiknya mungkin akan bentrok dengan video yang kita pasang ya, video kita ketika menjelaskan. Nah, supaya tidak bentrok, di sini kita potong musiknya. Nah, di sini ya. Kita klik bagi. Lalu di yang musik yang di awal, yang di sini, yang ini kita pilih menu pudar, lalu durasi pudar keluar kita geser, misalkan sampai 4,5. Nah, ini cukup. Lalu di bagian yang musik yang kedua yang terpotong, nah di sini kita kecilkan ya. Volumenya misalkan sampai ke 20%. Halo sahabat rumah belajar, Oke ya. saya Denny Cendrianto. Kalau masih terlalu besar kita kurangi lagi misalkan sampai 10. Halo Intinya, sahabat rumah belajar, nah intinya tidak bentrok ya suara dengan penjelasan musik dengan penjelasan kita ya. Jadi seperti ini intinya. halo sahabat rumah belajar. Oke, itu bisa lebih smooth lagi, nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah logo di atas ya. Di atas kita coba tambahkan logonya itu di sini nih ketika ada intro. Nah, di sini kita tambahkan logo ya. Cara menambahkan logo kita
back dulu, kita cari yang namanya overlay. Nah, kita cari overlay, kita tambahkan overlay lagi. Lalu kita klik lagi overlay-nya. Nah, kita tambahkan logo Kemdikbud. Klik tambah. Nah, lalu kita kecilkan. Sesuaikan saja proporsinya. Lalu kita simpan di pojok kiri. Nah, logo berikutnya kita tambahkan lagi overlay. Tambah lagi overlay. Kita checklist yang foto. Kita klik tambah. Nah, ini kita kecilkan. Lalu kita simpan di pojok kanan. Oke, nah supaya overlay ini, logo ini ada di sepanjang video, kita geser ya. Satu-satu kita geser. Oke, nah ini bentrok dengan overlay yang video. Berarti kita harus turunkan ke bawah. Cara menurunkannya, kita turunkan dulu yang ini. Oke, sudah bisa. Satu lagi. Kita turunkan. Oke, caranya begitu, harus ditekan dulu, baru ditarik ke bawah ya. Nah, sekarang baru bisa kita tarik yang overlay ini sampai ke akhir video. Ups, kelebihan. Sampai sini. Lalu overlay yang satu lagi. Nah, yang logo rumah belajar kita tambahkan lagi timingnya sampai akhir. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita coba cek ya. Dari sini. Nah, sudah muncul overlay-nya ya. Oke. Oke, di sepanjang video juga sudah ada ya overlay-nya. Oke. Nah, kalau misalkan mau ada animasi di videonya, nah di sini bisa kita potong aja ya, bisa kita potong. Misalkan contoh saja ini videonya saya coba bagi, lalu ditambahkan animasi. Ini bisa seperti ini animasinya ya. Oke. Nih ada filter ya, efek suara dan lain-lain. Misalkan animasi, nah, ada animasi masuk, ada animasi keluar ya. Misalkan ini animasinya keluar untuk menghilang. Kita coba animasinya yang pudar keluar. Nah ini ya, maka nanti akan menghilang. Untuk melindungi dirinya agar tidak mati karena kondisi ekstrim, misalkan kekeringan. Demikian. Oke, nanti di akhir sini akan Rumah belajar. ada efek menghilangnya. Oke ya. Nah, selain animasi juga bisa menggunakan filter ya, filter. Nah, ini misalkan mau ada filter alam ya. Nah, seperti ini ya, retro, hitam putih. Nah, ini kita bisa ubah videonya menjadi video hitam putih. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, silakan mencoba berkreasi gitu. Untuk cara menyimpannya ini sudah auto save gitu ya. Jadi ketika di close, saya coba back nih. Nah, ketika di close, di sini sudah langsung tersimpan di perangkat kita. Kita tinggal ganti namanya, klik tanda titik 3 di atas, lalu ganti namanya. Misalkan judulnya Protozoa. Klik OK, lalu kita klik supaya ada sampul di depan, kita klik sampul, geser di posisi mana sampulnya, misalkan posisinya di sini, contoh ya, lalu klik simpan. Maka akan ada sampul ya. Nah, selanjutnya kita akan ekspor video ini ya. Terakhir kita ekspor videonya, anggap ini udah selesai videonya, dengan mengklik tanda panah ke atas di pojok kanan atas. Nah, seperti ini, lalu kita klik ekspor.
tentukan dulu resolusi dan tingkat bingkainya ya di sini. Lalu kemudian klik export. Nah, ini tinggal ditunggu saja sampai proses ekspor selesai dan akan tersimpan di perangkat kita. Oke, sahabat sekalian, proses rendering sebentar lagi selesai ya. Ini yang saya suka dari Capcut ini, proses renderingnya tidak lama ya, walaupun filenya cukup besar. Oke, sudah selesai. Di sini sebelum mengklik tombol selesai, kita bisa lihat di bagian bawah videonya bisa kita bagikan ke TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya ya. Tentunya sudah dikoneksikan dengan akun-akun media sosial kita. Oke, klik tombol selesai. Nah, filenya kita cek di menu galeri. Oke, nah ini ada di menu kamera, videonya sudah jadi. Nah ini ya. Oke, ini saya coba. Nah ini videonya. Saya coba percepat. Nah ini suaranya mantap ya. Nih. Pada kesempatan ini rumah belajar. Nah, halo sahabat rumah belajar, saya Denny Cendrianto. Pada kesempatan ini kita akan belajar biologi tentang protista mirip hewan, atau yang lebih dikenal dengan protozoa. oke, demikian panduan tentang editing ya di aplikasi Capcut. Silahkan dicoba ya. Berikutnya nanti setelah video ini akan saya berikan tips-tips biar videonya makin tambah keren. Sampai bertemu di video berikutnya.